warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Gustianti Pinanto. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis terhadap artikel yang berjudul Pos Indonesia BBRK Persaingan Ketat Bisnis Logistik Selama Pandemi. Presiden Direktur PT Pos Indonesia yaitu Faizal Jumaidi mengatakan bisnis pengantar logistik selama pandemi COVID-19 yaitu berkembang sangat pesat. Setidaknya ada 500 perusahaan jasa pengiriman barang yang beroperasi secara nasional, regional, maupun lokal. Menjamurnya bisnis ini membuat persaingan menjadi lebih kompetitif. Mereka pun berlomba-lomba dalam memberikan layanan terbaik dan berusaha tepat waktu agar pelanggan tidak kecewa. Mereka pun terbagi berbagai kategori sesuai dengan pelayanan yang ditawarkan. Layanan pengiriman kurang dari 3 jam menjadi hal yang paling diminati, khususnya untuk pengiriman produk farmasi, seperti halnya dengan banyaknya masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di rumahnya. Begitu juga dengan layanan pengiriman barang 12 jam atau someday dan next day. Dua layanan ini banyak diminati untuk pengiriman makanan ataupun produk yang harus cepat sampai. Hasil survei yang dilakukan Investor dan Alpha Research Center menunjukkan masyarakat tidak lagi mementingkan merek perusahaan dan ongkos kirim. Mereka hanya lebih memilih ketepatan waktu layanan pengiriman tanpa melihat merek perusahaannya. Menurut Faizal Jumaidi, penjualan produk saat ini lebih tinggi menggunakan media sosial dibandingkan platform digital pelanggan sehingga bisa memilih sendiri produk jasa yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekarang justru dari riset saya ini terjadi pergeseran. Sosmed ini lebih tinggi penjualannya dari marketplace. Di sosmed, pedagang punya kekuasaan memilih kurir jika marketplace sudah ditentukan, yaitu menurut Faizal Jumaidi. Berikut cara penyelesaian menurut salah satu jurnal yang berjudul Inovasi Layanan PT Pos Indonesia dalam meningkatkan kualitas pelayanan sebagai upaya menjaga eksistensi di era persaingan global. PT Pos Indonesia melakukan inovasi dengan meluncurkan beberapa layanan yang dapat mempermudah masyarakat dalam menggunakan jasa PT Pos. Layanan inovasi ini diluncurkan di dunia yang sedang menghadapi revolusi industri 4.0 dan gaya kaum milenial yang gemar menggunakan teknologi dalam setiap kegiatannya. Adapun inovasi layanan tersebut adalah Contact Center Oranger, Megan Pos, Agen Pos B2B Kurir, Agen Pos B2B Jasa Keuangan, dan layanan kargo retail udara di Agen Pos. Sejalan dengan perkembangannya masyarakat, kantor pos selalu mengadakan training kepada pegawai jika ada program dan produk baru. Adapun inovasi yang tadi saya sebutkan yaitu Contact Center Oranger, Megan Pos, Agen Pos B2B Kurir, Agen Pos B2B Jasa Keuangan, dan layanan kargo retail udara di Agen Pos. Produk dan jasa, kantor pos juga menyediakan layanan online melalui website kantor pos yaitu www.posindonesia.co.id, di mana dengan pelanggan mendapatkan informasi yang banyak dan detail seperti produk-produk dan layanan dari kantor pos, yakni untuk layanan surat dan paket terdiri dari pos ekspres, surat pos biasa atau standar, paket pos, pos kilat khusus, Pos dan Admail Pos. Untuk jasa keuangan dibagi menjadi beberapa bagian yaitu Postpay, Parcel Pos, Giro Pos, Fund Distribution, Bank Sendling. Untuk jasa integrasi logistik dibagi menjadi 3 bagian yaitu Profit Produk, Kargo Pos, Retail Udara, Kargo Pos Retail Udara, sedangkan untuk jasa retail yaitu Emas Antam. Nah, jadi PT Pos Indonesia membentuk perusahaan induk yang memayungi sejumlah anak perusahaan antara lain PT Pos Logistik Indonesia, PT Pos Properti Indonesia, dan PT Bakti Nusantara Wawantara Net. Selanjutnya, salah satu BUMN ini juga menyasar bidang jasa keuangan, lini bisnis retail, city courier, e-commerce, kargo udara, serta asuransi.
Cara tersebut cukup berhasil menopang kinerja Pos Indonesia sehingga mencatatkan pendapat lebih dari 4 triliun pada 2014. Jumlah itu juga mengingat hampir 3 kali lipat dari periode 2006 sampai 2007. Menurut Ketua Asosiasi Logistik yaitu Zaldi Ilham Masita, sebenarnya PT Pos telah mencanangkan kebijakan untuk mengikuti perubahan zaman dengan transformasi bisnis yang merambah sejumlah layanan dan jasa pengiriman surat. Namun, segmen usaha baru ini belum mampu menambah pundi-pundi perseroan yang anjlok dari layanan utamanya selama ini. Zaldi menilai penurunan kinerja juga dipengaruhi oleh gejolak internal. Di sisi lain, PT Pos dianggap kurang mendapat dukungan dari Kementerian BUMN untuk menjalankan revitalisasi. Artinya, dibutuhkan suntikan dana yang besar agar Pos Indonesia kembali bangkit ke masa kejayaannya. Saat ini, Pos Indonesia terus mengejar sektor logistik berupa pengiriman surat, paket dan barang, serta menyasar di industri e-commerce. Setidaknya, PT Pos menggandeng 5 platform e-commerce, yakni Bukalapak, Blibli, Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Berikut hasil